2022. Bukan kau mau ikut kan Mas Sato? Actually waktu itu saya mau ikut sudah, tapi tiba-tiba tidak jadi sebab saya ada kemalangan. Juara Mr. Kamatan Kelang Valley. Selepas kemenangan, apa perasaan kau? Sebenarnya sejujurnya saya belum pernah kasih tahu orang nih. Saya tidak puas hati dengan saya punya pencapaian ataupun saya punya performance lah. Sebab Mr. Kamatan ini itulah yang membuka mata saya. Apa yang kau boleh buat untuk Sabahan? Secara personal, kalau kita mau ubah Sabah ini as a whole memang impossible. Belum pernah ada orang buat lagi. Apa akan saya buat untuk Sabah? Sebagai contoh dia, saya punya manifesto itu sendiri. Apa quality seorang winner yang perlu ada? Quality paling penting disiplin. Sebab kenapa saya cakap macam itu? Sebab kalau kita pun tidak tahu apa kita mau buat, macam mana kita mau laksanakan kita punya tanggung jawab sebagai seorang winner. Bila boleh expect ini penyertaan terbuka? Kalau ikut dari saya punya jangkaan timeline itu 3 bulan dari sekarang lah. Toxic masculinity. What do you think of this term? Lelaki selalu kena tengok sebagai seorang ketua lah dalam satu community kah apakah begitu kan. Tapi kita tidak boleh deny the fact juga secara purata 80% adalah perempuan. Jadi di sana sebagai lelaki kita kena tolerance juga. Kali ini kita ada another episode bersama Mr. Kamatan 2024 yaitu Boni Bencehi. Perjalanan Boni sampai menjadi MRK ataupun Mr. Kamatan 2024 sebenarnya is driven by one purpose. Purpose itu adalah untuk menjalankan manifesto yang akan impact community secara lebih besar dan lebih lama. Persoalannya, apa manifesto itu? Jadi jom dengar dalam podcast ini. Okay, hi Stefanus. Thank you for having me today. Terima kasih sebab bagi peluang lah untuk podcast interview ini. Sejujurnya ini kali pertama dan saya sangat berbesar hati. Sebelum itu, hai semua, saya Boni Bencehi, Mr. Kamatan Anda untuk tahun ini, dan juga untuk daerah saya mewakili KDCA Klang Valley 2024. Alright, dan Boni, kau kerja apa sekarang? Sekarang saya bekerja sebagai seorang pegawai bank. Dan sebelum ini sebenarnya tempat saya bekerja nih baru saja dalam 1 tahun lah, 1 tahun. Tidak sampai pun setahun, tapi going to be 1 year. Tapi sebelum ini saya punya pengalaman yang besar dari hospital lah. Saya bekerja dalam medical line, tapi dalam medical line itu pun saya bekerja di bagian finance atau lebih spesifik di bagian pricing. Pricing unit. Pricing di hospital lah. Berapa tahun di sana? Di sana dalam 7 tahun. Lama juga. Lama. So, sekarang sudah I think 2 minggu kan selepas kemenangan. Apa perasaan kau? Sebenarnya sejujurnya masih tidak percayalah macam yang kalau bangun pagi itu kan. Nampak saya punya ada yang begini, kita punya trofi besar nih. Wah, saya kayak yang menang tuh. Saya bilang saya rasa begitu. Tapi perasaan sejujurnya memang sangat bersyukur lah sebab kalau saya mau cerita saya punya perjuangan dari saya ikut di Mr. Kamatan Klang Valley lagi, saya rasa apa yang kami sudah lalui itu cukup buat saya rasa bersyukur sebab sudah dapat sampai ini tahap yaitu jadi seorang pemenang lah. Sangat-sangat bersyukur. Dan the good thing is kita ada masa sekarang. Maksudnya masa untuk kau cerita semua. Boleh. Kalau boleh saya mau cerita semua orang juga. Iya. Tapi let's start dengan kau punya dari mula lah kan. Because I think 2017 kau pernah ikut. First time kau ikut Mr. Kamatan 2017. 2017 tuh saya punya first time. Dan kebetulan pula 2017 tuh si penganjur kita, Ketuan Casey. Casey punya first penganjuran juga untuk Mr. Kamatan ini. Jadi waktu itu boleh saya cerita. Mr. Kamatan first saya punya experience pengalaman di Mr. Kamatan ini sebenarnya di Pulau Pinang. Di Klang Valley juga, tapi saya mewakili Pulau Pinang. Waktu itu saya bertanding dengan Owen. Owen kita punya juara lah untuk 2017 punya Mr. Kamatan Klang Valley. Jadi waktu itu saya terbang dari Unimas, Mas itu saya student lagi, 22 tahun umur saya. Jadi terbang dari Unimas pergi sana bertanding. Jadi di sana saya ingat lagi kami ada 15 orang rasanya. Pas itu first time kan, jadi memang tidak tahu. Sebenarnya saya masih tidak tahu apa itu Mr. Kamatan waktu saya join. Kau ada manajer Mas Sato? Ada. Oke. Waktu itu manajer saya orang yang sama juga. Iya. Gio Ellen George.
So waktu itu betul-betul masih newbie dan saya rasa masa saya menjawab pun saya betul-betul tidak puas hati lah. Tapi syukur diberi peluang dapat top 3 juga. Saya mewakili Pulau Pinang lah masa itu. Pas pergi state juga lah. Pergi state juga. Tapi itu pun ada behind the scene punya cerita lagi. Apa cerita dah? Sebenarnya itu mungkin saya cerita secara general lah. Kenapa saya boleh wakil bukan Pulau Pinang tapi di BKK. Iya, itulah. Sebenarnya masa 2017 tuh selepas bertanding dipendekkan cerita, selepas bertanding di Mister Kamatan Klang Valley, saya dapat top 3 dan wakil Pulau Pinang. Lepas itu macam kalau tidak silap saya Pulau Pinang tidak dalam senarai untuk bertanding di Mister Kamatan. Masa itu belum lagi kan? Ya, diberitahu oleh pihak penganjur. Jadi lepas itu macam saya mau bertanding lagi sebab sebenarnya sejujurnya saya belum pernah kasih tahu orang nih. Saya tidak puas hati dengan saya punya pencapaian ataupun saya punya performance lah persembahan di Klang Valley. Jadi saya mau coba lagi, saya mau push lagi diri saya untuk lebih bersedia kalau di state level. Jadi saya ambil keputusan bersama dengan saya punya manajer lah, si Gio, untuk bertanding di BKK. Sama saya start dari kosong lagi sama lagi. Start dari kosong lagi. Sebab kalau saya rasa kalau saya terus pergi bertanding di state level, saya rasa saya belum sedia lagi. Jadi untuk pastikan diri saya betul-betul bersedia tuh, saya cabar diri saya untuk join di Mister Kamatan di BKK 2017 lah. Waktu itu penganjuran Tuan Victor. So, kau rasa apa yang kau sudah improve semasa kau di BKK? Mungkin sedikit sebanyak saya ada dapat pengalaman sudahlah kan dari Mister Kamatan Klang Valley itu. Jadi untuk dari segi persembahan dengan catwalk di atas pentas tuh saya teruskan saja apa yang saya sudah belajar lah waktu di Klang Valley. Tapi dari segi macam public speaking ataupun menjawab soalan tuh kan sana yang saya banyak peluang untuk improve di bagian itu. Kalau di bagian persembahan semua macam saya boleh bawa sudah apa yang saya belajar di Klang Valley. Tapi untuk bagian bercakap, jawab soalan itu yang saya ada masa untuk improve lah. Jadi waktu bertanding tuh itu saja saya punya fokus. Saya mau jawab betul-betul kali ini dan bagi yang terbaik lah. So itu yang saya buat masa di BKK. Sebenarnya kau mau besar di mana actually? Saya membesar di Ranau, sana Ranau. So memang dari kecil di Ranau. Jadi kau dari kecil kau cakap memang diajar bahasa dusun nggak macam mana? Sebenarnya saya ini orang cakap yang berdarah campuran lah. Kalau kamu tengok saya punya nama pun Boni Benchehi kan. Jadi bapak saya ini sebenarnya Chinese. Dia ada mix juga lah, tapi dia punya nama pure Chinese lah. Jadi mami saya ini dia dari Telupit, dusun Labok Telupit. Jadi bukan pure Ranau juga. Tapi membesar di Ranau sebab beliau dia kerja di sana dari kami kecil lah. Tapi waktu kami kecil tuh saya belajar di sekolah Cina. Jadi sekolah Cina kebanyakan memang tidak cakap dusun, memang tidak cakap yang bahasa ibunda, semua pun digalakan, bukanlah digalakan, dimestikan cakap bahasa Cina. Sebab itu peraturan dalam itu sekolah lah. Dia bilang kalau boleh daily punya bahasa kita cakap bahasa Cina. Jadi saya rasa di bagian sana pun saya sudah kurang didedahkan kepada bahasa ibunda lah. Tapi kalau macam dusun Labok tuh, mami saya selalu cakap juga. Diajar-ajar yang bahasa dusun Labok punya basic words lah. Tapi itu pun macam yang dengar lepas itu lupa, sebab mungkin pengaruh kawan-kawan juga kan selalu cakap Melayu dengan Cina lah. Jadi bila kau belajar bahasa ibunda? Sejujurnya 2017 waktu saya bertanding itu juga, kan? Di Klang Valley. Sebab waktu itu kan sama juga kita di top 15 ada cakap bukan, kalau waktu itu top 15 belum ada soalan lagi. Itu beza dia dengan sekarang. Saya tidak tahu lah musim 2017 macam mana dia punya perjalanan. Waktu itu sebab masih first penganjuran Anda KC kan. So waktu itu top 15 belum ada soalan lagi. Tapi di top 7 sangat mencabar. 2 soalan. Satu soalan wajib ibunda, selepas itu soalan spontan. Oh begitu. Oke. So di sana lah saya terpaksa juga belajar ini bahasa ibunda. Tapi kan itu yang saya mau kongsi lah sama kita punya anak-anak muda tentang kita punya Mister Kamatan ini. Kalau Mister Kamatan ini selalu orang pikir mesti yang pandai bercakap saja ataupun yang memang sudah pro lah dia cakap bahasa dusun ataupun bahasa ibunda baru boleh ikut nih Mister Kamatan. Sebab itu juga rata-rata yang saya nampak sebelum nih kan bila saya kena dia potensial. Terus saya tanya kenapa tidak ikut Mister Kamatan, dia bilang saya tidak pandai cakap bahasa ibunda. So saya nampak di sana dia orang takut. Tapi sebenarnya mengikut pengalaman saya sendiri lah. Mister Kamatan ini yang membuka mata saya pentingnya kita punya bahasa ibunda. Pentingnya walaupun macam saya orang yang berdarah campuran lah, mix kan.
Tapi sebab Mister Kamatan ini saya mau belajar ini kita punya bahasa ibunda. Jadi waktu itu terbuka mata saya, baru saya belajar balik ini bahasa ibunda. Sebelum itu macam saya rasa saya sama saja macam anak-anak muda kita lah, kita punya adik-adik ini kan yang mungkin bagus lah kita terus cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Inggris. Bahasa ibunda ini macam susah lah begitu. Saya pun begitu juga dulu. Tapi sebab Mister Kamatan ini itulah yang membuka mata saya. Betul. Actually saya setuju juga, because bila saya kena approach untuk ikut Mister Kamatan, baru saya start belajar juga, yang betul-betul belajar sama mama saya. Walaupun di rumah kami kena cakap dusun juga, tapi saya tidak pernah reply dusun, sebab saya rasa macam asal paham cukup lah gitu. Kegunaan dia biasanya pergi ramaian, gitu sih kegunaan dia. Tapi sebenarnya bila ikut Mister Kamatan baru sadar kepentingan penggunaan bahasa. Dan actually kalau kita pergi luar pun, saya selalu dengar nih phrase kan, dia bilang bahasa identity kita punya bangsa kan. Kalau tidak lah bahasa kita, habis identity kita. Betul. And actually that's true, betul. So I think siapa-siapa yang ada mindset kan malu, takut untuk join Mister Kamatan sebab tidak tahu bercakap bahasa ibunda, try dulu. Betul. Mungkin saya mau tambah di sini. Sebab kan dulu saya ikut 2017 nih, mungkin saya boleh cakap saya masih newbie lah waktu itu. Jadi sepanjang tahun sampai yang sekarang nih kan, sebenarnya saya banyak terlibat di belakang tabir lah, macam event-event begitu. Saya jadi event coordinator, district coordinator, untuk apa-apa event lah, macam Miss Grand begitulah. Tapi untuk Mister Kamatan ini saya tengok juga, saya follow juga, and then ada juga dijemput beberapa kali jadi juri lah. Dan tidak pernah berhenti juga saya punya penglibatan dalam Mister Kamatan, tapi bukan sebagai Mister Kamatan lah, sebagai yang di balik tabir saja. Jadi di sana banyak saya jumpa adik-adik dan kawan-kawan lah, sebab masa itu lebih kurang sebaya juga macam saya cakap tadi, potential. Tapi bila saya tanya takut mau ikut Mister Kamatan, itu saja memang satu reason tu saja selalu orang cakap. Sebab saya tidak pandai cakap dusun, atau saya ingat Mister Kamatan ini yang untuk yang pro cakap dusun, dia bilang. Jadi saya rasa di sana banyak tutup kita punya yang potensial nih dari ikut Mister Kamatan. True. Saya rasa kita dua pun setuju lah kan. Setuju, sebab masa saya ikut juga pun kan. I think orang yang kan kalau kita mau bertandingan, kita tuh I think saya lah, I'm not sure kepada kau, tapi I think sama juga. Saya punya spirit to compete itu sangat kuat bang. Macam tidak susah takut mau kalah begitu bahkan. Dan semasa kami punya pertandingan mesti ada satu orang yang champion betul bahasa dia. Masa previous years pun ada juga begitu. So oleh sebab nampak yang itu kan, nampak ini barisan competition finalist nih, terus rasa takut begitu. But actually benda itu adalah secondary. Kalau kau pandai it's bonus kan. Yang penting adalah kau punya usaha untuk belajar actually. Betul. Ya. Dan sebetulnya kau semasa 2017 tuh kau study, dan sekarang 2024 sudah bekerja. So apa beza yang paling besar kau nampak masa kau di sana dan tahun ini? Macam saya cakap tadi lah kan, dulu saya ikut 2017 tuh ada macam newbie lah, memang newbie lah. So itu first saya punya pageant untuk traditional juga. Jadi sepanjang 8 tahun bekerja nih, saya dapat rasa yang penyertaan saya ikut Mister Kamatan kali ini lebih bersedia dan saya rasa lebih teratur lah. Maksudnya lagi teratur ialah saya punya persediaan lebih berdisiplin, saya boleh cakap. Sebab mungkin terbiasa sama pekerjaan kan, kalau macam training, main. Atau main ini mungkin yang dari segi leisure lah, apa-apa yang pasal kita lepak-lepak begitu kan. Tapi kalau tentang training, memang training betul-betul, belajar bahasa ibunda untuk tackle kami punya, macam saya sama Gio nih, kami ada kami punya cara lah macam mana mau tackle itu soalan kan. So kami berusaha belajar betul-betul serius dan tidak main-main. Saya rasa itulah yang terbesar lah saya boleh nampak. Sebab kalau dulu masa 2017 tuh untuk jawab soalan saya lebih kepada spontan, saya boleh ini spontan begitu kan. Itu mindset. Salah itu. Tapi sebenarnya sangat-sangat salah. Bila kamu di depan pentas, pegang itu mic di depan orang yang beribu-ribu orang,
Kalau kamu langsung tidak persediaan memang susah untuk kasih keluar even satu ataupun dua isi dalam kamu punya jawaban. Jadi mesti ada disiplin dalam belajar ataupun dalam kamu punya training lah waktu sebelum ikut Mista Keamatan ini. Jadi saya rasa itu yang paling besar lah saya nampak paling ketara yang waktu 2017 banding dengan 2024 nih. Kau consider diri kau introvert ataupun extrovert ataupun in the middle? Saya rasa sebab nature of work saya kan banyak bekerja, bercerita sama orang, lepas itu banyak melibatkan PR skill lah. Jadi saya boleh cakap saya extrovert, tapi ada masa dia saya introvert juga. Saya rasa semua orang pun begitu juga kan, yang macam bukanlah setiap hari 24 jam kita mau bercakap saja. Ada masa dia yang kita mau ambil masa untuk bertenang, lepas itu kita mau bersendirian. Saya pun ada masa begitu. Ada 1 minggu tuh saya ambil cuti khas untuk saya berdiam di dalam rumah, lepas itu saya kontak juga orang, tapi saya betul-betul introvert lah, saya tidak mau keluar jumpa orang begini, sebab bagi saya kita mesti ada ambil juga masa tuh untuk bertenang, reflection lah. Saya rasa benda macam tuh penting untuk kita buat sekali-sekala dalam 2-3 bulan begitu kan, kita reflect balik apa yang kita buat, lepas itu macam kita readjust kita punya perjalanan lah. Sebenarnya Mista Keamatan ini pun saya ambil masa kenapa mau ikut balik. Sebenarnya dari 2017 tuh saya macam mau retire sudah Pak, yang sekarang saya mau fokus career begitu. Saya tidak terfikir pun mau ikut balik. Tapi bila 2024 nih saya ambil masa macam tadi tuh, saya refleksi diri lah 1 minggu. 1 minggu. Bukan 1 minggu, mungkin ada beberapa hari tuh saya diam-diam jadi rumah. Saya pikir, apa kebaikan dia, apa dia punya benefit, apa akan jadi lepas nih. Lepas itu saya decide untuk ikut. Sebab bila saya buat decision tuh memang saya jawab 200%, no stop lagi, memang go terus sampai habis. Dari segi soft skills, masa Mista Keamatan nih, even masa dia punya masa musim kampung tuh kan, kau perlu hangout dengan ramai orang, and then itu skill perlu. Kau rasa pekerjaan kau membantu kau untuk excel in this? Terus terang memang sangat membantu, tapi saya rasa masa 2017 dulu pun saya tidak introvert juga. Sebab 2017 dulu waktu di university lah, mungkin saya mau ketekankan juga kepentingan kita sambung belajar. Ingat sebab baru-baru kami ada ini program masuk U Bang. Jadi dia bilang apa, ada soalan saya akan tanya lah, apa kepentingan ataupun apa kebaikan sambung belajar nih. Jadi salah satu yang saya kongsi di sana, bila kita punya kita sambung belajar, setiap program yang kita sambung tuh mesti ada program soft skill. Kalau kita sambung degree kah, diploma kan. Jadi apa yang saya belajar masa di U tuh saya praktik masa 2017 juga, masa perkampungan kami tuh ataupun activity kami tuh. Jadi di sana pun saya, kalau saya ingat balik, saya tidak juga introvert. Saya banyak bercerita, bercakap, sebab memang nature masa belajar tuh pun banyak bercerita kan yang dengan kawan-kawan kita di university. Jadi saya rasa penting untuk kita sambung belajar. Saya mau promote balik yang program masuk itu. Sebab itu benda soft skill yang tadi itu kan saya rasa sangat membantu. Terus yang macam 2024 nih, selepas 7-8 tahun saya bekerja nih, banyak bercakap and soft skill tuh, jadi saya punya PR skill nih makin improve. Jadi saya rasa itu mungkin adalah sedikit kelebihan lah waktu ikut bertanding kali ini. How about kematangan masa sebab kita bila kita mingle around dengan orang kan, bila kita bercakap kita nampak cara orang bercakap, cara dia present the ideas. Kadang-kadang ini mungkin boleh belajar lebih lagi. Ada yang memang kita nampak cara dia bercakap matang. So kalau ada orang tanya, saya masih belajar dan kau nampak itu orang dia macam belum lagi berapa matang, dan dia tanya kau boleh kasih menang ataupun saya perlu ambil masa biar saya buat bekerja dulu apa dulu baru saya ikut balik, baru saya boleh menang. So dia mau menang gitu. Oke, paham. Apa aku punya suggestion? Saya rasa ini saya mau share banyak sedikit nih. Sebab ada juga pandangan saya, ada juga dari pengalaman saya. Sebab kalau dari segi pengalaman, truthfully speaking, memang umur nih dia membantu kita untuk jadi matang lah. Semakin kita lanjut umur, saya percaya kita pun boleh rasa juga kita punya kematangan tuh makin ada. Tapi untuk Mista Keamatan ini, kalau kita macam contoh lah masih student ke apakah, terus kita rasa saya cukup matang kan ya untuk ikut Mista Keamatan, itu batu kan tuh soalan dia, kita kasih shot dia macam tuh. Saya rasa kematangan ini kita boleh capai dalam waktu muda juga. So saya boleh bagi contoh winner untuk 2017 tuh, Mayon. Nah, Mayon waktu itu 18 tahun, dia sangat muda dari kami. Iya, betul. Dia 18, saya 22. So dia lagi muda dari kami. Tapi waktu itu dari Mista Keamatan Keningau lagi,
saya sudah nampak dia punya kematangan lah. Mungkin tidak nampak yang di belakang, tapi bila dia di atas pentas, dia sangat apa kita bilang sangat yakin sama diri dia, and then cara dia lontar dia punya soalan tuh pun kan boleh nampak dia punya kematangan dalam jawaban. Jadi bagi saya mungkin dia dapat itu kematangan bukan dari dia punya experience, tapi dia belajar dengan dia punya manajer lah. Sebab saya rasa manajer ni pun pengurus nih, bukan saya rasa memang betul. Kalau kita balik-balik bercakap dengan dia, kita share, kita kongsi apa saya boleh buat untuk saya nampak matang. Terus terang saja, apa saya boleh buat untuk nampak matang di pentas, dia boleh bantu. Dengan manajer yang betul, pengurus yang betul, dia boleh tunjuk, oke, mungkin dari segi cara kamu menjawab, mungkin dari segi kau punya eye contact, benda-benda macam tuh, biarpun di luar kan kita bercerita apa semua, kita mungkin belum cukup matang. Tapi di atas pentas, kalau kita kawal semua tuh, kita boleh bagi satu jawaban yang jawaban dengan persembahan yang matang. Jadi kalau di atas pentas tuh kita tonjolkan itu quality kan, kenapa tidak juri pilih jadi pemenang? Jadi saya rasa itu adalah satu contoh lah yang si Mayon tadi tuh kan. Waktu itu dia baru 18 tahun lah. Kami semua 22 tahun. Bona waktu itu hampir-hampir lah. Penghujung umur yang Mr. Kamatan inilah, bukan penghujung umur sana. Mr. Kamatan punya apa? Macam saja sekarang penghujung umur sudah untuk ikut Mr. Kamatan ini. Tidak kondem siapa-siapa, sorry Bona. So waktu itu orang punya umur jauh, macam saya dengan, saya rasa saya boleh kasih banding dengan si Oswald lah yang Mr. Kamatan Paparni tahun. Kami punya umur jauh, pula 10 tahun. Ya, betul. Tapi dia pun saya rasa sangat matang juga. Sebab itu dia sampai di sini top 7. Dari segi dia bercakap, dia punya persembahan. Begini contoh-contoh dia pasal kematangan itu tadi. Tidak semestinya macam kalau kita pergi makan kan, kita mau kontrol betul itu kematangan. Sebab kematangan ini dia tidak dibuat-buat. Dia datang dari kamu punya latihan, dari kamu punya experience. Sebab macam saya cakap tadi, kita ada banyak pemenang top 7 juga yang muda, yang 18 tahun ataupun kurang dari 20 tahun lah umur dia. Itu saya punya pendapat lah. Saya tidak tahu punya berapa dia berada, tapi jangan lupa gitu. Okay. Saya mau tekan nih. Oke, apa soalnya pertama-tama? Saya mau teka kau anak keberapa, tapi saya itulah basically itulah. Boleh. Tapi saya mau tahu beberapa clue dulu. Oke. Kau datang dari family yang besar ataupun kecil? Untuk yang dari parents sejak yang adik kamu? Sederhana. Iya, tidak juga banyak, tidak juga sedikit. Oke, so probably 5, 4, 4 kak? 4. Oke, so kalau 4, kau mesti one of the eldest. Iya, one of the eldest. Nomor 2 lah. Betul. Boleh tahan ya. Begitu nggak cara dia? Oke, kita mau try lah. Kau tahu kenapa saya tanya begini? Kenapa saya mencoba saya boleh agak? Sebab ada dua keadaan lah. So kalau nampak seorang itu matang, and then dia datang daripada family yang besar, dia mesti antara yang muda-muda. Kalau dia datang dari family yang besar kecil, dia mesti yang eldest. Kenapa? Sebab one of the youngest dia belajar daripada abang-abang dia, kakak dia gitu. Dan itu saya lah. Itu saya actually. Saya anak ke-11 daripada 13 orang. Wih, ramainya. Ya, so apa-apa kesalahan abang-abang kakak saya sudah belajar begitu. So I think itu dimatangkan oleh itulah. Begitu. So, tapi setakat nih verified lah, betul lah. Iya. Saya pun baru tahu nih benda, bagus pula. Something yang saya tinggal lah. So tapi I think masa saya ikut Mr. Kamatan 2022, bukan kau mau ikut ke masa itu? Bukan kau udah mau ikut ke masa itu? Saya rasa belum, sebab kalau waktu itu kalau saya ikut, saya tidak terima juri yang kita jumpa di Mr. Kamatan Keningau tuh. Time itu dia punya first time itu jumpa kan di Keningau. Iyalah, betul. Waktu itu saya juri di sana. Saya rasa ya betul, saya juri di sana. Sebab kalau saya mau ikut waktu itu, saya tidak terima juri punya jemputan. Bila yang kau ada accident 2023. Last year. Iya, actually waktu itu saya mau ikut sudah. Memang saya rasa oke lah, why not kan untuk ikut lagi satu kali. Tapi tiba-tiba tidak jadi sebab saya ada kemalangan. Boleh share gitu? Boleh lah, tapi secara general lah. Sebenarnya saya terlibat dalam kemalangan lah. Kemalangan kecil saja, tapi impact dia untuk recover itu lama. Saya punya tangan patah. Jadi bila dia patah, dia ambil masa dalam saya rasa 6 bulan juga lah untuk sembuh. Jadi
waktu saya fully recovered tuh pun saya rasa baru juga tahun ini lah. Awal tahun ini bulan 1 macam tuh. Dia sudah fully recovered, baru saya why not saya teruskan saya punya goal yang baru-baru yang tahun lepas punya, yaitu untuk ikut Mister Kamatan balik. Itulah cerita dia. Bila kalau share macam tuh kan, last time bila saya cerita sama si Mayon, semasa dia ikut Mister Kamatan dia punya dompet hilang. Oh, ya di Keningau. Jadi dia almost tidak dapat pergi ikut join state level. Oh, so bila saya cerita dengan si Tommy pun almost quit MRK. Oh, sebab something happen. Oh, dan saya almost quit MRK. Oh, sama juga. Betul, sebab saya punya gigi satu kalau gigi saya tumbuh, jadi kalau cabut dia bengkak few days begitu, jadi tidak dapat ikut. Tapi nasib oke lah, di tumbuh di atas, so recovery cepat. Sama juga macam yang sedikit lagi tidak ikut. Dan masa saya bertanding, masa berkampung pun saya punya suara hilang sebab itu bom punya event, activity bom tuh. Yang bom. Apa tuh yang yel tuh? Oh, yel tuh. Ya kami ada juga, tapi syukur waktu itu tidak berapa lah. Tapi kan ada juga yang overdo, jadi dia punya suara pun hilang kan? Iya. And then kau cerita begini, kau sebenarnya ikut last year. Betul. Tapi akhirnya kau ikut balik this year. Ya, yang ini pun sebenarnya kalau saya tidak recover, saya tidak ikut juga nih. Exactly. Ya, kalau saya recover baru saya ikut, saya bilang yang last year macam itu. So I think dia punya cerita tuh kan, there's always the storm before the Betul. Tapi kita tidak harap lah untuk Mister Kamatan lepas nih pilihan yang macam itu. Tapi mesti, I think ini kebetulan dia yang kebetulan dia. Macam dia pasti ada itu. So I think the pengajaran lah kan. Don't give up lah kan. Betul. Macam yang Mister Kamatan, saya mau cerita juga, cerita pasal obstacles nih kan. Saya mau cerita yang di Klang Valley juga. Saya rasa ada yang ikut saya punya juga perjalanan nih kan, yang ikut Mister Kamatan nih. Bila saya sudah terbuka hati mau ikut Mister Kamatan nih, saya pilih di Mister Kamatan Klang Valley lah. Kenapa saya pilih sana? Dengan saya punya manager, sebab mungkin sebab sentimental value lah. Sebab saya ini jenis yang kenapa saya ikut nih? Sebab ada sentimental value dia. Jadi ini pun sebab first time saya punya experience saya ikut di Klang Valley, jadi saya mau ikut di Klang Valley juga. Actually saya mau juga tuh di BKK sebab dia punya winning prize among the biggest lah kan. Tapi saya sudah ikut Mister Kamatan di BKK, jadi tidak boleh ikut lagi. Oh iya, betul. Jadi di Klang Valley pula bila saya ikut di sana tuh kan ada juga, ada juga dia punya obstacle, halangan tuh besar. Contoh dia gunung berapi, kan yang gunung Raung tuh. Iya. Kami sudah beli tiket, saya sudah beli tiket. Berasingan juga lah dengan saya punya manajer si Gio. Lepas itu dia hari lain, saya hari lain. Ngam yang saya punya hari itu sehari selepas gunung Raung meletus. Gunung Raung meletus. Bila dia meletus tuh pun lepas itu saya beli tiket baru. Tiket baru sebab mau pergi juga, sebab macam saya jawab tadi kan, bila saya sudah sudah start saya punya journey, saya betul-betul mau buat itu benda, saya akan pergi juga. Pas tu bila beli tiket tuh itu pun 50-50 sebab tidak tahu kalau itu laluan dibenarkan untuk terbang atau tidak. Jadi beli saja, kalau tidak jadi pun coba lagi untuk yang hari ketiga tuh. Hari ketiga tuh sepatnya final sudah. Jadi yang hari kedua tuh syukur dapat juga terbang limpas, tapi bukan pergi KL. Saya pergi di Pulau Pinang dulu. Bila flight saya mau pergi Pulau Pinang tuh pun delay lagi. Delay dia bukan 1-2 jam. Sepatnya saya terbang jam 9 malam, tapi dia punya delay sampai 3 pagi. So saya di airport tidur gini tunggu sampai jam 3 pagi. 3 pagi tuh kena standby untuk terbang pergi Pulau Pinang. Pulau Pinang kena tukar flight lagi kan, transit pergi di KL. Memang tidak tidur. Bila sampai di mana di Klang Valley itu memang hari bertanding sudah. So dia punya obstacle itu betul-betul besar. Itu pun sedikit lagi tidak jadi. Kan? Iya. I don't know lah, macam pattern dia sama, there's always something. Ya, itulah. And then baru itulah, dan akhirnya menang di state level. Gitu. Betul. Syukur. Ya, betul. So I think kita tunggu next year lah, apalagi ceritanya. Mungkin ada juga, tapi kita tidak mengharap yang kita harap. Kalau tidak pun lagi bagus juga. Ya, betul. Sebelum ini kau pernah ikut pageant lain juga kan? Pernah pageant lain. Dan kenapa, ataupun begini, kau ada plan selepas ini untuk join pageant lain?
Mungkin atas faktor umur tidak sudah lah. Ya sebab ini Mr. Keamatan sekarang nih pun kan saya bukan setakat mau menang saja, tapi ada dia punya story behind kenapa mau menang juga. Dan kenapa mau menang tuh dia akan memerlukan saya punya komitmen juga mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun begitu. Jadi untuk join lagi pageant lain memang saya rasa tidak sempat sudahlah, sebab saya ada fokus saya sudah dalam Mr. Keamatan ini. Dan why Mr. Keamatan? Mr. Keamatan kali ini saya punya manifesto lah kan, kita semua semua peserta ada manifesto dia. Jadi saya punya untuk manifesto saya mau buat sebelum itu saya punya tajuk besar untuk memperkasa kefungsian alumni Mr. Keamatan dalam menginspirasikan adat dan budaya kepada masyarakat KDMR kita. Jadi dengan menubuhkan, salah satu langkah besar dia adalah menubuhkan persatuan alumni Mr. Keamatan. Oke. Jadi persatuan ini saya tidak macam buat untuk 1 tahun saja, sepanjang saya punya range saja tidak. Tapi saya fokus untuk dia supaya dia berterusan kan. Jadi saya fokus at least 2 tahun. Sebab setiap 2 tahun ini kita akan ada mesyuarat agung. Kita panggil dia annual grand meeting lah, AGM. Jadi selepas AGM ini dia punya tampuk pentadbiran akan berubah. Tapi saya masih akan coba untuk relevankan diri saya lah dalam itu persatuan, supaya saya boleh pastikan dia punya hala tuju capai kita punya objektif. Jadi saya rasa sebab manifesto ini saya tidak pikir sudah untuk ikut apa pageant lepas inilah, saya rasa inilah paling last. Macam mana kau boleh come up dengan nih idea ataupun ini manifesto? Saya rasa sebab pengalaman saya juga dari 2017, sepanjang 2017 sampai sekarang nih kan. Saya pikir banyak kita punya alumni sebenarnya, kita punya geng-geng yang pernah ikut Mr. Keamatan ini. Lebih-lebih lagi sekarang tidak boleh ikut sudah kan selepas 2 kali itu. Jadi why not kita ada satu platform, kita ada satu tempat yang kita masih boleh berbakti. Tidak juga macam lepas habis bertanding kita hilang begitu. Sebab saya rasa ramai tuh yang mau ikut, mau bagi sumbangan lagi, especially kita punya kita punya kawan-kawan yang pernah ikut di state level begitu. Lepas sebab saya rasa waktu itu mungkin kekangan macam saya cakap mungkin student kan. Jadi waktu dia student dia tidak boleh bagi komitmen yang besar lah. Tapi sekarang macam dia sudah bekerja, sudah stabil mungkin dari segi keuangan dan juga dia rasa dia mau sumbangkan something sama kita punya community. Ini platform akan jadi tempat yang paling bagus untuk kita kumpul di orang ini, kita buat usaha sama kerja dan kita buat program dan activity tidak terhad kepada adat dan kebudayaan saja. Mungkin dari segi kebajikan dan apa-apapun macam contoh yang program masuk uni. Kita boleh buat program kita sendiri. Actually betul. Kita pentingkan itu, kita tunjukkan kepentingan sambung belajar begitu. Contoh-contoh dia lah. Dan satu lagi bila saya belek-belek itu kau punya buku manifesto itu kan, I thought actually betul lah because ini saya realize lah daripada 2021 punya alumni orang actively join itu aktiviti berkampung, dia orang mau pergi memasak begitu, asal ada muka apa begitu. Betul. So I think one thing yang saya belajar juga kan adalah itu the term social animal. Kita kan social animal, kita we wanna belong in some place, we wanna belong in a community begitu. Dia naluri manusia. Jadi apabila kita sudah jadi Mr. Keamatan, kita mau sentiasa bersama itu bahkan. Betul. Tapi malangnya kita tidak dapat join sudah bertanding. So I think inilah bagus dia ada ini alumni, persatuan alumni supaya semua yang kemahuan untuk bersama untuk mau menyumbangkan sesuatu itu ada platformnya. Betul. Dan that's why bila saya nampak saya pun sangat-sangat setuju. Gitu. Sebab salah satu dia kenapa saya mau buat ini persatuan juga, saya selalu tekankan lah mana-mana orang tanya saya sebab saya mau mengobati kerinduan kita. Macam yang tadi itu, sebab mesti kita nih rindu bah macam. Betul. Macam tadi kan Stefano cakap pasal social animal itu saya sangat setuju. Sebab saya rasa kita ada satu contoh yang paling besar juga. Ini pun saya mau petik juga sebab dia orang yang bagi saya inspirasi lah untuk buat ini persatuan alumni, yaitu PUNS, Persatuan Undang Ngadau Negeri Sabah kan. Di sana diorang sudah tunjukkan benda ini boleh jadi, boleh capai. Diorang kumpul semua yang pernah jadi Undang Ngadau dan diorang buat program. Jadi untuk lelaki why not kita buat benda sama. Bukan kita mau copy, bukan kita mau salin lah, copy lah apa diorang mau buat kan.
Tapi kita pun mau buat something yang Mister Kamatan pun boleh buat macam untuk ngadau. Jadi ini salah satu kenapa lah sebab saya mau buat itu persatuan. Dan untuk buat persatuan dia kena ada EXO kan, dan dia kira wajib lah. So persoalan dia, kalau ada alumni lain dia mau menjadi sebahagian, macam mana dia mau join? Yang ini sebenarnya untuk penubuhan persatuan ini kita kena buat, kalau dari segi legal dia and official untuk menubuhkan ini kita perlu 12 orang lah. Kemudian kita tubuhkan dulu ini ini persatuan dengan 12 orang exco dan EJK tertinggi, baru kita buka penyertaan. Jadi waktu penyertaan tuh nanti one of kita punya exco nih dia lah tukang macam tukang ambil dokumen dari kita punya kita punya peserta ataupun kita punya alumni lah yang mau menjadi ahli dalam ini persatuan. Jadi dengan cara itu diorang boleh jadi ahli persatuan secara rasmi lah. Supaya kita punya persatuan ini dia nampak lebih rasmi dan nampak lebih yang macam tersusun lah. Yang kalau kita mau minta fund pun, kita minta dana pun kita boleh dapat sebab kita ada satu tim pasukan yang kuat, yang tersusun dan rasmi. Itu paling penting. Dan kalau ada yang tertanya-tanya, bila boleh expect diorang mau ini penyertaan terbuka untuk diorang? Yang ini kalau kita ikut dari timeline, sebab manifesto ini kan kita ada jangkaan timeline dia. Kalau ikut dari saya punya jangkaan timeline tuh 3 bulan dari sekarang lah. Tapi kita akan usahakan untuk kurang dari 3 bulan itu. Tapi apa yang saya boleh kasih sampai sama orang sekarang, dengan kawan-kawan di luar sana, kita ambil masa dalam 3 bulan. Tapi lepas 3 bulan tuh mungkin kita ada sesi untuk promote dulu ini persatuan, baru kita buka penyertaan. So maksudnya dalam jangka masa 3 bulan, selepas itu baru ada penyertaan lah, begitu. Betul, kan? Yes. So kita expect mungkin sekarang sudah bulan 6, so bulan 10, bulan 10 begitu, 9, 10 macam itu. Iya, betul. Dalam bulan 10 ataupun 11 lah. 10-11. Oke. So jangan kemana-mana. Hai Kopi Senangan, welcome back. Saya mau ambil peluang ini untuk ucap terima kasih kepada semua pendengar dan viewer kami dari semua platform, sebab selalu hadir untuk support channel ini. Kalau kamu rasa perkongsian di sini bagus, saya mau invite kamu untuk share, sebab ilmu itu untuk semua. Mungkin share kamu akan membantu orang yang sangat-sangat memerlukan. Sekali lagi, thank you so much. Dan kalau belum, please consider subscribing di channel ini, supaya kami boleh invite lebih ramai amazing guests untuk bagi inspirasi. Dan one more thing, if you share our vision, saya mau invite kamu untuk jadi brand partner. Dan together kita inspire more people to do better. Maklumat lanjut boleh dapatkan di stepidup.stephenasable.com. Tunggu saya ada berita kan? Iya. Dan actually in the beginning daripada kita mulai tadi, kau selalu sebut pasal manager. Itu si Gio lah for your case. Apa kepentingan seorang manager untuk kau punya perjalanan? Bagi saya kalau tiada manager memang lost lah itu peserta, sebab kalau manager ini dia ada banyak dia punya kepentingan. Mungkin saya boleh sebut beberapa lah. Pertama sekali untuk sentiasa kita keep on track. Untuk pastikan kita keep on track, maksud dia kalau dalam 1 minggu tuh, contoh kita ada beberapa minggu ataupun beberapa bulan lagi kan sebelum Mister Kamatan, manajer inilah yang akan bagi kita notification ataupun dia kasih ingat kita bila mau training, lepas itu apa yang kau perlu buat, lepas itu apalagi yang kau perlu untuk bersedia lah. Jadi kalau macam tiada ini manajer, kita buat sendiri, selalu kita boleh leka. Sebab kan kalau ikut Mister Kamatan ini ada juga student, ada juga yang bekerja. Jadi bila kita leka nih bukan leka yang bermain begitulah. Mungkin kita terlalu fokus kerja, kita terlalu fokus assignment begitu. Jadi bila kita ada lagi mau pikir pasal training Mister Kamatan ini kan, itu akan buat kita leka ataupun akan buat kita lupa pasal kita punya training. Tapi kalau ada manager, ini sebagai contoh lah, dia akan kasih tahu kita kerja is kerja. Training is training. So bila ada seseorang yang kasih tahu kau itu benda, kita akan lebih fokus dan kita akan lebih tahu kepentingan itu training lah. Itu salah satu kepentingan dia, yaitu untuk itu manager kasih keep on track dia punya talent. Kedua dia pula sebagai seorang kawan lah bagi saya, sebab kan kawan yang mendengar lah, sebab ada kalau kita ikut Mister Kamatan ini ikut pengalaman lah.
ada benda yang kita boleh share sama orang, ada benda yang kita susah mau buka cerita dia sama orang. Maksud dia macam tadi itu kan, ayo saya sibuk kerja, mau training lagi begitu. Kalau kita cakap sama kawan-kawan kita, dia bilang alah, pedulilah batu Mr. Kamatan, ataupun dia boleh cakap, pedulilah bekerja kau tuh fokus Mr. Kamatan, kita tidak dapat ambil itu input sebab dia sendiri sebenarnya kawan saja. Tapi manajer, bila kita bercerita sama manajer akan cakap, macam saya cakap tadi, kalau pasal kerja, waktu kerja tuh fokus kerja. Pasal training, waktu training tuh kita fokus training. Ada someone yang boleh kasih faham, boleh macam mendengar kita punya luahan lah. Itu kepentingan kedua. Kepentingan ketiga pula bagi saya adalah penyediaan lah, persiapan semua kan. Macam kalau tinggal beberapa minggu lagi lah. Contoh macam kita punya baju kontemporari, mau pakai siapa punya ataupun mau sewa dari mana. Lepas tu pakaian tradisi lagi kan, mau kasih sedia awal. Lepas tu photoshoot lagi dengan video shoot untuk promosi. Kalau kita ada manajer kita sendiri yang urus, memang sangat pening. Jadi untuk persiapan dari segi promosi dan dari segi pakaian-pakaian begitu, manajer sangat penting. Macam saya cakap tadi, untuk keep track kita, lepas tu kasih sedia kita punya keperluan, dengan satu lagi mendengar kita punya luahan lah. Itu 3 benda yang paling penting. So dengan pengalaman kau masa 2017 kan, kau berexperience sudahlah sebagai seorang peserta dan yang tahu macam mana flow semua kan. Kau rasa this year kalau kau jalan sendiri kau boleh menang? Saya rasa tidak, sejujurnya tidak. Sebab kalau tengok dari peserta saja pun, semua ya top 7, semua top 15 tuh berpeluang untuk menang juga. Sebab semua pun ada kekuatan di orang masing-masing lah. Jadi kalau saya tidak fokus, macam saya cakap tadi lah, kalau saya sendiri urus diri saya, kalau saya tidak orang yang keep on track untuk saya sendiri pun mungkin leka. Memang akan leka. Sebab selalu juga saya pikir, selalu juga saya luah sama si Gio lah, saya punya manager. Saya sibuk kok, hari ini saya betul-betul sibuk. Kalau mau training lagi, saya rasa saya penat betul loh, dia bilang. Tapi satu yang selalu dicap sama saya, macam saya cakap juga tadi, kerja is kerja, training is training. Sebab kalau kita bilang hari ini penat kerja terus tidak mau training, kita sudah miss out itu training, Bang. So itu sangat penting untuk pergi final. Jadi kalau ada someone yang keep on track macam tu, kita boleh pastikan diri kita ni sentiasa training, sentiasa macam terlatih, bersedialah sampai final. On track lah. Ya, on track. Jadi kalau saya sendiri, jujur saya cakap saya tidak dapat buat tu. Mesti ada saya punya manager juga. Siapa kau punya role model? Saya pernah jawab nih, masa saya kena tarik pergi belakang waktu di Sedop untuk ngadau, waktu bergambar sama si Helen. Pas itu saya kena interview yang memang itu Mike terus pergi tempat saya, Bang. Nampak saya, Boni boleh interview sekejap dulu. Terus dia tanya siapa role model, dia bilang kan. Pas itu saya jawab memang spontan Gio lah, memang Gio. Tidak ada orang lain lagi sebagai role model. Sebab kenapa Gio? Sebab dari segi career, buat someone yang saya look up, dia punya career pun for me ada up and down dia, tapi setiap kali dia berdiri itu setiap kali ada yang datang sama dia tetap berdiri teguh. Itu dari segi career. Dari segi pageant pula, mungkin kamu boleh tengok by data dia sendiri, dia punya kehebatan. Setuju? Itu saya tidak mau rendahkan, memang saya akan sentiasa kasih tahu orang, kamu tahu kan manajer saya hebat dan lain. Itu bukan mau meninggikan diri lah, tapi it's true. Sebab dia sendiri pun dia tunjukkan kalau macam dia ikut kalau dia ikut pageant tuh kan, memang dia tunjuk dia punya macam Stefanus juga kan, kalau ikut itu semangat tuh. Kalau ikut ini dia berhabis 100%, kalau bukan 100% tuh 100%. Sebab saya belum pernah lagi jumpa orang yang ikut pageant dia buat baju tradisi dia sendiri. Gio dia buat baju tradisi sendiri. Iya. Oh, yang dari Ranau tuh kah? Itu kah? Bukan, yang Murut tuh. Dia pergi ke daerah kan, dia masuk hutan sendiri. Pas itu dia cari itu material untuk buat itu baju, dan dia buat sendiri. Jadi itulah yang buat saya kasih jadi dia saya punya role model. Banyak lagi lah, tapi saya share yang itu. Itu dulu. Nanti ada yang interview lagi kan, kasih simpan dulu. Okay. Dan now that you are a winner, Mr. Kamatan winner, dan kau pun sudah tengok pas winner semacam mana. Memang kita pun menilai juga kan. Kau rasa apa quality seorang winner yang perlu ada? Sebagai seorang winner, saya rasa quality paling penting disiplin lah. Sebab saya rasa disiplin ini dia yang buat kita keep on track, satu. Dan kedua, kita sentiasa tahu apa kita mau buat lah.
Kenapa saya cakap macam itu? Sebab kalau kita pun tidak tahu apa kita mau buat, macam mana kita mau laksanakan kita punya tanggung jawab sebagai seorang winner. Jadi sentiasa ada refleksi diri everyday, macam saya lah. Apa yang saya mau buat lepas ini kan, first thing first itu manifesto. Jadi nilai yang patut ada kepada seorang winner nih, dia kena pastikan dia punya manifesto pertama dilaksanakan. Dan cara-cara untuk kasih laksana itu manifesto dia kena practice itu, disiplin lah. Everyday kena ada checklist, everyday kena setiap tugas yang dia buat tuh kena on time. Sebab tugas seorang winner ini bukan mudah ya. Betul. Sebab kita ada tugas hakiki kita sendiri kan. Sure. Lepas itu kita mau kasih balance dia lagi. So kita mesti ada kita mesti teratur lah apa kita buat. Macam kita punya masa untuk buat tugas sebagai seorang winner dengan masa untuk bekerja, kita kena kasih seimbang dia. Jadi contoh macam hari ini saya mau kasih selesai ini paperwork, saya mesti kasih siap hari ini. Sebab kalau kita delay dia, nanti besok ada lagi mau buat. Contoh dia macam itulah. So disiplin lah saya rasa sebagai seorang winner. Sebab saya nampak pun kita punya pas winner sendiri, semua yang kita laksanakan ataupun semua yang penganjur minta untuk kita datang, untuk kita buat, kita buat betul-betul, kita pastikan dia terjadi lah. Kalau tidak mesti ada ada isu-isu dia. Tapi sejujurnya dengar dari case sendiri, semua winner kita semua begini, semua dilaksanakan. Dan daripada experience juga, kalau kamu lah, now that kamu ada tim kan, top 7, kamu selalu berjumpa juga? Sebab sekarang baru 2 minggu. Belum lagi. Saya rasa kami sudah jumpa 1-2 kali lah. Selepas dari yang apa itu kan, kami punya final tuh. Pas itu kami ada beberapa kali, saya rasa 2 kali sudah kami punya event yang selepas final tuh. Saya rasa lepas ini pun kami akan ada beberapa kali lagi jumpa, tapi tidak sekerap mana lah. Sebab saya rasa dalam 1 bulan tuh kami berkumpul mungkin at least 1 kali saja. Sebab diorang pun ada diorang punya masa yang tidak dapat keluar juga dari kerja. Dan one thing yang saya realize lah, ataupun 2 things yang saya realize apabila menjadi winner, dalam satu leadership, because top 7 tuh kau yang perlu jaga, kau yang perlu lead. Betul. Kau adalah suara untuk the top 7. Another thing is approachability lah. Macam I think kalau kau no problem, I mean tidak masalah untuk bercakap sama orang begitu. So these 2 things yang saya nampak juga adalah sangat penting, especially bila jadi seorang icon kan. Kita tidak mau icon yang diam-diam berdiri sendiri saja. Betul. Kita mau somebody yang boleh mingle with everyone, tapi still giving impact macam tu. So something to reflect tu lah. Kan? Kita sama belajar. Setuju. What do you think? Sebab saya rasa saya baru 2 minggu nih, jadi saya belum experience lagi yang pasal leadership tuh, tapi saya boleh nampak sudah yang memerlukan kita punya top 7 punya komitmen. Jadi saya punya cara sekarang nih lah. Saya pastikan apa yang macam contoh lah, kami kena suruh kumpul dalam bulan 8 tuh kayak ada 1 tarikh dia contoh. Jadi saya akan pastikan awal-awal lagi kami semua sudah check availability masing-masing. Jadi lepas sudah check availability masing-masing tuh kami kasih buat satu macam checklist lah. Checklist tuh sendara yang boleh datang. Macam bulan 7 nih semua kami sudah checklist, semua sudah confirm datang. Kemudian yang bulan seterusnya pun sedang dalam proses juga. So saya rasa benda-benda macam ni boleh kasih senang diorang kan untuk datang itu event. Dan yang kedua pula boleh buat diorang pun kasih keluar diorang punya pendapat lah. Allah, saya tidak dapat datang untuk yang ni. Jadi di sana kita boleh ada tuh toleransi, and then satu lagi kita boleh faham diorang punya jadwal. Itu yang paling saya suka lah bila saya tanyakan, oh kenapa tidak boleh datang? Oh sebenarnya saya kerja, kalau ujung minggu saya kerja, dia bilang macam tu kan. Jadi atau secara otomatis saya tahu dia punya nature of work. Jadi macam kami sedang berkenalan lah sebenarnya. Saya rasa itu juga yang saya experience sekarang. Saya rasa ini cara yang untuk future lah kan, kalau ada winner lagi mungkin dia boleh dengar balik ini podcast. Kita tentukan, kita kasih atur awal-awal. Kalau macam ada event bulan 7 tuh, kita awal-awal lagi kita sudah set availability masing-masing lah, kita bincang gitu. Itu aja cara dia, kita mesti berbincang. Setuju. Dan since kita adalah lelaki lah kan, we talk about Mr. Kamatan, which is focus on lelaki punya. I think you've heard of this term, toxic masculinity. And what do you think of this term these days? Mungkin saya boleh convert itu terms jadi super masculine. Kamu kata? Please explain more. Ya, sebab kan
bila dia, saya rasa saya pun pernah experience lah nih benda. Tapi secara general lah, kalau spesifik macam viral nanti. Ya, saya rasa ya kalau kita banding pun everyday nowadays, lelaki selalu kena tengok sebagai seorang ketua lah dalam satu community kah apakah begitu kan. Tapi kita tidak boleh deny the fact juga yang perempuan pun actually kalau kita tengok fakta 80% dalam mana-mana kedudukan, contoh macam satu company itu secara purata 80% adalah perempuan. Jadi di sana sebagai lelaki kita kena tolerance juga, sebab kalau tidak lama-lama jadi 100% macam mana apa gitu. Tapi bagi saya lah kan, kalau macam lelaki nih, kalau kita mau too obsesif ataupun tuh kontrol sebab kita nih lelaki, tidak boleh juga. Kita mesti bagi peluang untuk perempuan bercakap, sebab kita kena ada keseimbangan antara lelaki dengan perempuan. Sebab saya rasa kenapa perempuan sekarang nih makin banyak dia punya bilangan dalam kedudukan jawatan ataupun satu organisasi, sebab dia orang pandai express dia orang punya feeling. Kalau lelaki nih, kalau kita be too super masculine, kita susah mau express kita punya kata-kata, kita mau bercakap pun orang susah mau faham. Jadi bila kita pandai kawal kita punya emosi, kawal kita punya masculinity, kita coba macam apa tuh empathy betul. Kita faham apa yang dorang fikir pasal kita. Saya rasa kita pun boleh express kita punya feeling, kita punya perasaan, apa yang kita mau coba cakap tuh lebih mudah difahami oleh orang lah. Jadi kalau kita lebih macam kita toxic masculinity itu yang kita terlampau pikir kita lagi besar dari orang kan, kita akan susah untuk buat orang faham tentang kita. Jadi kita kena turun sedikit, tone down sedikit supaya orang boleh faham apa yang kita cakap. So saya rasa itu benda yang makin, sebab sekarang di mana-mana saya pergi kan, macam saya jumpa klien, saya pergi satu company itu, semua perempuan. Sebelum jarang saya jumpa lelaki. Jadi alamak makin susah nih kalau one day 100% semua dalam satu company itu perempuan. Jadi saya rasa ini one of the thing kenapa lelaki semakin berkurangan dalam dalam satu community, dalam satu company itu macam 20-30% lagi lelaki. Saya rasa itu sebab kenapa kita kena overcome ini issue pasal toxic masculinity. From what I read from many resources, banyak lelaki, diorang banyak family lah. Family, diorang ada financial economic pressure because pandangan seorang perempuan tuh pandangan seorang laki itu yang dia perlu provide. Dan dia susah mau terima the fact that women is earning more. Jadi berlaku itu macam mana? That pressure lah in the family. So what do you think dari pandangan seorang finance lah kan? Mungkin kau pernah coba klien-klien macam ni yang ada this problem? Sebenarnya selalu, bukan lagi saya punya klien, saya punya kolik yang dari dulu-dulu lagi lah ya, sepanjang saya bekerja nih kan, banyak yang saya nampak kayak bukan mau buka cerita apa semua, tapi yang saya bawa balik itu ayat tadi lah, yang the woman is earning more than the guy. So di sana dia ada konflik lah, kita panggil konflik kan, dari segi siapa yang perlu buat decision, siapa jadi decision maker. Sebab I'm earning more than you, dia bilang kan. Nah, jadi kalau bagi pendapat saya lah kan, itulah dimana kita perlu praktis pasal empathy. Empathy ini ability untuk kita faham tentang perasaan seseorang itu. Sebab kan lelaki ini macam saya cakap tadi, dia susah untuk express dia punya feeling. Jadi kalau itu isu ada, itu konflik ada, perempuan is earning more. Jadi itu saya rasa perempuan dia itu mungkin yang dari segi perempuan tuh dia kena faham lah kalau dia cakap something yang ekspresif sama dia punya partner, dia boleh melukakan hati itu partner dia. Jadi bila partner dia terasa hati, nanti ada isu dalam dia punya family lagi. Jadi di sini penting dia untuk saling memahami antara dua orang itulah. Tapi bagi saya pun apa-apa decision dalam family tidak harus dilakukan oleh one side. Dia kena based on discussion, ataupun kita paling selalu saya kasih nasihat orang lah dari segi finance kan. Apa-apa pun kita boleh practice itu SWOT analysis. Strength, weakness, and then threat and opportunity. So kita buat apa-apa pun decision kita buat itu SWOT analysis, then kita boleh come up with very good punya decision lah. Dari segi finance pula ini benda sangat penting, sebab kita boleh tahu apa risiko dia kalau kita guna duit kita untuk ini. Contoh kita mau beli barang kan, contoh kalau mau beli Xbox baru lah, kita mau beli Xbox baru, oke. Apa dia punya kebaikan, apa dia punya weakness, apa dia punya risk paling penting lah, threat sana tuh.
kalau kita beli ini nanti kita punya simpanan makin kurang. Contoh dia begitu. Jadi apa-apapun dia kena discussion bersama, dia kena decide together lah. Ini contoh dia lah kan, macam mana saya boleh kait finance nih tentang isu yang tadi. There's one article that talks about zaman Gen Z, dia orang loan untuk beli barang, untuk travel semua. Kau udah baca atau pasal tuh? Ada. What loan for that? Why do you think that happened? I think sebab marketing, promotion. Sebab kan sekarang nih kalau mana-mana pun kita tengok, apply ini credit card atau saya banking kan. Oh yeah, for sure. Kami buat dia apply ini credit card, then you can get your dream travel. Oh no. Jadi bukan kami saja, semua saya rasa kalau kamu buka aja Facebook, semua bank pun buat begitu, semua financial institution pun buat begitu. Jadi sebenarnya it's kalau dari cara kita punya financial tuh, dari kita punya keuangan, ini benda yang bagus sebab kita boleh daripada kita guna kita punya simpanan tuh, kita boleh kasih leverage dia, kita boleh kasih spread dia untuk jadi satu benda yang kita boleh bayar bulan-bulan. Jadi tapi itu ikut kemampuan juga. Kalau kita luar dari kita punya kemampuan untuk bayar itu CCM, memang itu salah kita lah. Tapi kalau kita mampu, why not? Sebab itu adalah salah satu cara untuk kita simpan kita punya simpanan, kita punya saving supaya tidak terkacau. Satu kali. Satu kali hilang. Contoh macam kalau contoh lah dia pergi travel, tiba-tiba dia perlu guna duit bulan depan, dia masih ada dia punya simpanan. Tapi kalau dia guna itu simpanan dia untuk pergi travel, tiba-tiba something happen bulan depan, dia tidak apa-apa untuk bayar ataupun guna duit untuk itu emergency. Tapi kalau dia bayar bulan-bulan kan, it's still okay. Sebab sekarang nih kalau kita tengok dari segi keuangan kan, pasal ekonomi, benda-benda macam ni dia melibatkan orang tuh punya cara macam mana dia budget lah. Contoh kalau dia mampu untuk itu CCM, why not? Go for it. Tapi kalau dia tidak mampu, jangan. Itu saja. Kalau kau mampu boleh pergi, kalau tidak mampu jangan. Itu saja. Sebab sekarang nih kalau kita guna simpanan, kita contoh lah kita ada simpanan tapi kita terlampau mau ikut kita punya keinginan. Kalau kita ikut kita punya keinginan, maka boleh binasa lah kita punya simpanan. Betul. Itu jalan. So I think itu adalah pandangan dari segi macam finance economic punya perspektif lah. But adakah kau setuju orang buat loan untuk diorang punya diri? Kalau saya for me saya setuju lah, sebab kan ekonomi ini dia bagi tekanan bukan dari kita punya saving saja, kita punya duit saja, tapi dia bagi kita tekanan mental, dia bagi kita stres begitu. Jadi why not kita buat itu benda, tapi berpada-pada macam saya cakap tadi kan, ambil loan untuk pergi travel, then release kita punya tension. Sure. Dia macam healing begitu. Itu terms yang sekarang orang mau kan. Sebab contoh kalau kita kerja, lepas itu kita tidak pikir pun untuk travel kah, kita tidak terfikir pun untuk healing begitu, kita boleh jatuh dalam depression, anxiety. Jadi one of the way is macam diambil loan begitulah. Kita tidak boleh salahkan diorang juga, sebab ini adalah one of the way cara untuk diorang release diorang punya tension. Sure. Tapi berpada-pada itu mesti ditekankan lah. Saya bukan promote tapi berpada-pada. Kalau mau ambil loan untuk itu boleh juga, tapi berpada-pada. Saya ulang balik. Ya. Dan actually kalau I think this thing happen sebab one of thing macam kau cakap in the first place adalah marketing, dan satu lagi adalah generasi sekarang tuh macam terlampau mengikut social media, Pak. So bila dia orang nampak influencers able to go here and there, dan dia orang rasa macam siapa pun maulah, tapi oleh sebab pocket kering, tapi because of ada platform macam ni that you are able to get money from, I mean tidak masalah untuk apply for that kan. Cuma kau punya background. Betul. Kenal kau punya background, kau boleh atau tidak, itu siapa teman. Saya rasa sinilah pentingnya kenapa kita mesti ada contoh campaign kesadaran, ataupun kita buat bengkel-bengkel macam mana kita boleh kasih stabil kita punya cara-cara jaga budget kita lah, supaya kita lebih tahu buat decision. Sebab macam saya cakap tadi, every decision yang kita buat tuh akan bagi kita impact in the future. Sure. Satu lagi contoh, kalau kita tidak pergi travel, kita tidak ambil loan, dan kita bekerja saja, kita akan fall into depression. Tapi kalau kita ambil loan and then kita able to pay for the loan,
terus kita dapat travel, then it's a good thing for you, then why tidak buat begitu. So it's come to the decision of the people lah. Dia punya decision sendiri, sebab hidup ini kan kita tidak tahu besok kita di mana, ataupun minggu depan kita mampu atau tidak, masih ada lagi kah di dunia. So why don't you decide secara berpada-pada lah. Itu ya saja saya boleh share. Sebab kalau saya bilang tidak bagus tuh ambil tuh loan begitu, then macam mana kalau dia betul-betul depres pasal dia punya kerja, dan apalagi dia punya cara pocket dia pun kering, tapi sebenarnya dia mampu. Ini contoh macam yang baru kerja lah, macam dia baru lepas dari satu pekerjaan yang susah kan, dan dia start tempat yang baru, tapi dia able untuk bayar itu loan, why not dia pergi travel pakai loan. Itu contoh-contoh lah, dia buat itu SWOT analysis. So ini adalah case untuk orang yang mampu kan? Yes. So untuk case orang yang tidak mampu, yang terjerat itu actually I think the problem is knowledge. Yes. So even kalau masa di form 1 until form 4, account pun introduce masa form 4 kan, form 4 sama form 5. So kalau ada Chan kan, so ini I think reflect pasal kamu punya soalan soalan masa MRK dulu final tuh kan. Kalau saya ada kuasa untuk ubah undang-undang, saya wajibkan semua ambil account. Mesti tahu, because itulah kekurangan kita punya youngster sekarang, tidak kurang pengetahuan pasal account, urus duit gitu. Bagi saya yalah, kalau macam soalan saya dulu tuh kan, saya bilang saya mau kekalkan, tapi kalau kali ini punya soalan, saya mau ubah. Saya mau ubah, bukan ubah lah, kita tambah saja lah. Kita tambah macam satu, mungkin kita boleh letak di bahagian, kita kan ada pendidikan moral. Pendidikan moral tuh mungkin kita boleh tambah lagi sedikit, pasal macam mana kita boleh bezakan keinginan dan keperluan. Jadi dari sana pun kalau sikit-sikit kita sudah ajar kita punya youngsters, dia orang at least dalam pendidikan moral ini kan kita ada banyak nilai, kita hafal lagi kan. Betul. So salah satu dia kita mungkin boleh introduce, jangan ikut terlalu ikut keinginan, kita kehendak. Kita mesti fokus kepada keperluan. Jadi dari sana pun dia boleh belajar sudah mana satu yang penting lah. Jadi bila dia sudah sampai, saya rasa orang yang ambil account ni pun dia kadang-kadang susah betul dia mau fight dia punya kehendak tuh kan. Mesti dia mau ikut juga. So paling penting di sana dia tahu apa tuh nilai yang untuk follow dia punya keinginan kah, ataupun dia punya keperluan mana satu lagi penting. Good point. Rasa kita kena enhance di sana lah. Kita bagi situation, mungkin kan ada role play dalam itu kelas. Sebab saya rasa youngster orang tidak tahu, orang pikir kalau sudah besar banyak duit, banyak gaji besar gitu. Tapi the real situation tuh tidak kena kasih tahu masa belajar lagi, Bang. Setuju. Sebab tidak orang kasih tahu orang ada loan. Tidak orang kasih tahu ini loan jadi tidak. Macam mana dia berfungsi. Kalau saya ada kuasa lah, itu yang saya akan tambah lah. So kalau pendidikan moral saya account untuk semua. Betul. Dua pun memang itu. Good point. So I think we could talk for a long time. Tapi eventually kita perlu mungkin ada next episode kan? Selepas ini. Tapi anyway, if you follow saya punya podcast, each guest saya ada macam saya minta dorang bagi soalan kepada next guest. Dorang tidak tahu siapa. Begitu. So maksudnya selepas saya tanya soalan previous guest, kau ada peluang untuk tanya the next guest apa soalan, anything. Okay. So previous guest adalah si Lens. Cigu Lens. Salah satu judge kamu. Kita punya juri. So soalan si Cigu Lens begini. Dengan benda yang kau buat sekarang, apa perubahan yang kau boleh contribute untuk Sabah? In short word, apa yang kau boleh buat untuk Sabahan? Okay. Ini soalan ini lebih kurang macam Penuzair lah. Iya, betul. Tanya juga kami yang macam kami masa Mr. Kamatan tuh kan. Saya sudah pikir yang masa Mr. Kamatan tuh dia ada bagi public speaking punya session. Pas tu at the end of the session dia ada bagi final question to all of us lah. Tapi dia bilang itu untuk macam soalan terbuka, kamu pikir sendiri begitu. What will you do for Sabah? Jadi hari itu lagi saya sudah terfikir-fikir macam ini soalan bagus juga, apa yang kami akan buat untuk Sabah lah. Saya tidak tahu yang lain, tapi secara personal saya rasa saya boleh implement juga itu soalan, kan lebih kurang juga. Apa akan saya buat untuk Sabah, tapi mungkin saya tidak sentuh lah yang pasal apa yang saya buat sekarang nih, dan apa juga yang kau akan buat untuk Sabah. Tidak, tapi saya jawab yang berdasarkan apa yang saya punya plan untuk Sabah ni lah. Salah satu dia
Bagi saya lah, kalau kita mau ubah Sabah nih as a whole memang impossible. Belum pernah ada orang buat lagi, belum pernah nampak lagi apa-apa. So bagi saya ambil step kecil-kecil dulu. Dari segi tradisi dan budaya inilah, sebagai contoh dia saya punya manifesto itu sendiri, yaitu untuk menubuhkan persatuan alumni MISTA Kamatan. Sebab kalau kita tengok dari dulu lagi, kita punya alumni ini mungkin sudah mencapai 400-500 orang lah. Jadi kalau kita dapat kumpul semua ex MISTA Kamatan ini, semua pun saya rasa berjaya dalam diorang punya bidang. Mostly memang ada orang-orang yang berpangkat, diorang punya pengetahuan besar. Jadi melalui persatuan ini mungkin kita boleh ada satu perbincangan bersama apa yang masyarakat kita, khususnya KDMR nih, melalui ini platform MISTA Kamatan, kita boleh sumbangkan dalam kita punya pembangunan Sabah. So saya percaya MISTA Kamatan ini kita ada satu suara, tapi kita mau enhance dia lagi, kita pakai ini persatuan alumni MISTA Kamatan, dan kita mungkin satu hari nanti suara kita ini boleh didengar di dalam Dewan Undangan Negeri. Mungkin satu hari nanti ada menteri ataupun YB datang dari MISTA Kamatan ini. Itu saya punya aim lah. Nah, saya punya personal aim. Jadi sekarang ini saya belum boleh cakap lah apa yang saya akan sumbangkan kepada Sabah, tapi saya punya langkah kecil ini, tapi saya percaya akan jadi besar, adalah menubuhkan persatuan alumni MISTA Kamatan. Mungkin itulah jawaban saya lah. Thank you. Yeah. Tidak perlu explain more lagi sebab memang jelas. Yeah. So saya mau ambil juga ayat-ayat si Chigulens tuh. Pagulunan wansoy, potohrianan boros. Pagulunan wansoy, potohrianan boros. Iya, kita duluankan action, tindakan, dan kita dahulukan tindakan dan kita mulakan dengan kata-kata nanti lah. Begitu contohnya. Oke, hello semua kopi sonangan, saya Boni Vencehi, MISTA Kamatan Anda untuk tahun 2024 ini. Jadi hari ini saya ada podcast session dengan Stefanus, and I think banyak kami cerita pasal MISTA Kamatan, pasal saya punya pengalaman MISTA Kamatan, dan saya rasa ada terselit lagi tips-tips untuk ikut MISTA Kamatan ini. Jadi jangan lupa untuk kamu tengok ini episode setiap hari Senin jam 8 malam. Jadi banyak juga kami cerita-cerita, dan saya pun macam mau sesi kedua lagi. Jadi kalau kamu mau tahu apa yang kami sudah cerita itu, jangan lupa saksikan. See you guys. Step It Up Lounge, create, share, inspire. Jangan lupa subscribe.